Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan dan Ratu muncul kembali di Bahtera. Pada saat ini, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Mulai sekarang, Xiaoyan juga memiliki domain Dewa Abadi sendiri. Meskipun Anda telah membuka domain Dewa Abadi, Anda masih membutuhkan lebih banyak meningkatkan kekuatan jika Anda ingin domain Dewa Abadi menjadi kuat. Dengan kecerdasan Anda harus dapat menguasai keterampilan alam Dewa Abadi dengan sangat cepat. Kata Ratu. Bahkan Permaisuri tidak berharap bahwa Xiaoyan akan dapat membuka alam Dewa Abadi dalam waktu sesingkat itu, tetapi hanya setelah menerima sedikit petunjuk dari Permaisuri, dan berdasarkan kekuatan aslinya sendiri, dia akan membuka dunia yang berbeda dari api dan guntur domain abadi Tuhan. Xiaoyan baru saja merasakan keistimewaan domain Dewa Abadi di domain dewanya, seolah-olah semua energi di dalamnya dapat dikendalikan olehnya sesuka hati, dan dia memiliki kekuasaan mutlak. Apakah alam Dewa Abadi yang saya buka benar-benar ada sebelum saya memasukinya? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah memikirkannya. Tentu saja, domain Dewa Abadi milik sub-ruang yang Anda buat, dan tentu saja itu selalu ada. Ratu mengangguk. Mungkinkah di domain Dewa Abadi ini, saya dapat mengatur beberapa metode serangan terlebih dahulu, seperti beberapa pengekangan pada Xiaoyan untuk terus bertanya. Dalam Dux Immortal Gods Domain adalah kekuatan terkuat yang telah Anda bangun. Anda telah membuka dua ruang api dan guntur, hanya dua jenis kekuatan ini yang dapat terkandung di dalamnya. Namun, meskipun formasi larangan tidak dapat diatur, seperti kekuatan asli Anda sendiri memiliki spiritualitas, mungkin domain Dewa Abadi Anda dapat diubah menjadi tempat penetasan. Tempat penetasan. Xiaoyan memandang Ratu dengan takjub setelah mendengar ini. Di alam Dewa Abadi Anda, seperti alam Dewa Api, saya merasa bahwa api yang terkandung di dalamnya harus berasal dari banyak bintang api Anda. Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda dapat menetaskan roh api. Jika bisa dilahirkan, itu pasti sangat kuat, lanjut Ratu. Tentu saja ini hanya satu arah. Adapun bagaimana domain Dewa Abadi berkembang, Anda dapat memberikan permainan penuh pada kreativitas Anda, ruang itu milik Anda, dan Anda dapat melakukan semua yang Anda inginkan. Xiaoyan berpikir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah mendengarkan kata-kata pertama wanita itu, dia secara bertahap memahami arti alam. Dewa Abadi, ruang ini miliknya, dan dia adalah pencipta ruang ini. Hanya saja subruang ini hanya bisa digunakan untuk jalan pertempuran saat ini, dan kehidupan lain tidak bisa tinggal di dalamnya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berdiri dan berjalan menuju kamar di Bahtera. Anda tidak ingin mundur, bukan? Bagaimana Anda tega meninggalkan saya di sini sendirian? Mari kita bicara lagi, saya tahu lebih banyak. Jangan mundur, betapa sepinya sendirian. Sang Ratu melihat punggung Xiaoyan, dan benar-benar mengabaikannya. Namun, di bawah desakan Ratu, sesosok tubuh terpisah dari bayangan Xiaoyan, dan tanda bintang 4 berkedip di antara alisnya. Avatar, apakah kamu terlalu asal-asalan? Ratu sangat marah. Jiwa Avatar sama dengan dewa, jadi waktu hampir habis dan penting bagi dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk terbang. Sang Ratu terus mengatakan bahwa saya mendengar avatar primordial Xiaoyan berbicara perlahan, meskipun terlihat mirip dengan dewa, namun tetap berbeda. Sang Ratu pada awalnya tidak terbiasa, dan memandang tiruan dari dewa asli dengan mata aneh. Jadi baru, bisakah avatarmu ini berasal dari klan roh primordial dari dunia tanpa batas? Ratu mengangkat alisnya dan berkata. Xiaoyan mengangguk. Dewa asli adalah ras terkuat di dunia tanpa batas. Batas atas avatar Anda sangat tinggi. Sang Ratu tidak bisa tidak mengagumi. Xiaoyan mengangguk, bakat tubuh avatar dewa asli memang di luar dominasi biasanya. Omong-omong, avatar ini diperoleh dengan susah payah dengan bantuan yang mulia dan yang mulia jahat. Xiaoyan ingat bahwa pada saat itu, kekuatannya masih terlalu lemah, dan tidak mungkin mendapatkan tiruan dewa asli. Jika bukan karena He Zun telah membuat pengaturan,
dan tidak mungkin mendapatkan avatar dewa asli ini. Nyatanya, ini juga merupakan titik paling menakutkan dari proyek Xunsang. Avatar dewa asli ini adalah titik balik besar bagi Xiao Yan pada saat itu. Jika bukan karena memiliki avatar dewa asli dan kekuatan dewa Xiao Yan, kekuatan orang kuat yang harus dia hadapi terlalu jauh melebihi dewa akan menyimpulkan. Keberadaan avatar dewa asli sama saja dengan mempercepat pertumbuhan Xiao Yan, dan sangat penting untuk efek anti-inflamasi. Bahkan sekarang, peran avatar dari percobaan asli masih menonjol, dan dari avatar roh primordial dia telah menemukan arah kultivasi di belakang tubuh dewa yang abadi. Memperkuat. Mungkin ini tidak diatur oleh Yang Mulia, tapi Xiao Yan menyadarinya sendiri. Secara keseluruhan, avatar Yuanshen sangat membantu Xiao Yan, dan itu juga merupakan langkah terpenting yang telah diatur oleh Yang Mulia untuk Xiao Yan sejauh ini. Selama percakapan antara keduanya, Bahtera sedikit gemetar, dan lingkaran cahaya di sekitarnya menghilang. Lingkungan sekitar tidak lagi dipenuhi pasir kuning, melainkan pemandangan yang sunyi. Sepintas, seluruh bangunan berwarna abu-abu dan putih, tanpa ada nafas kehidupan. Lalu Bahtera perlahan. Segera Bahtera naik perlahan, dan saat Bahtera terus naik, Xiao Yan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa hanya setengah dari bintang yang tersisa, seolah-olah tubuh yang akan membusuk secara bertahap menghilang, jadi. Bintang itu masih utuh sebelumnya, tetapi Taiksu tidak pernah melepaskan bintang sampah seperti itu. Sekarang kita telah memasuki kehampaan Laut Barat, itu hanya di titik paling selatan dari kehampaan Laut Barat. Kita masih perlu memindahkan susunan besar, jika tidak maka akan memakan waktu ratusan tahun untuk mencapai ujung utara. Hanya saja saya tidak tahu apakah gerakan pengaturan dewa kuno dan penghapusan Dazen masih ada. Permaisuri Liu sedikit mengernyit, melihat bintang yang setengah rusak itu, dia jelas menjadi sangat tidak bahagia. Di tengah kehampaan di Laut Barat, itu juga tempat kota 1000 bintang berada. Tapi kota Qianxing telah bobrok, dan kota bintang 1000 yang dulunya makmur mengambang di lautan ketiadaan, dipenuhi dengan bau kematian. Dan ketika Anda melihat jauh dari sisi kota Qianxing, Anda dapat melihat raksasa persegi muncul di sini, tetapi bahkan Xiao Yan pun akan terkejut saat melihatnya. Meskipun terlihat mirip dengan Taiksu yang dia lihat sebelumnya, hanya saja kapal ini, ukuran Taiksu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saat ini, pengalaman hidup Taiksu di samping sebenarnya tidak terlalu besar secara umum, melebihi volume bintang tingkat tinggi manapun. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa itu terdiri dari angka Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat lewat. Sejumlah besar nomor Taiksu tidak semuanya dari Taiksu, tetapi diciptakan kembali oleh Taiksu setelah menjarah sumber daya nafas dewa. Dia masih harus berkembang ke tingkat yang luar biasa dalam teknologi cloning dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memunculkan cloning, pemandangan yang mengejutkan.